Halo sahabat Enjoy Film, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Devotion. Sebelum kita membahas, jangan lupa sahabat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua. Kisah diawali dengan memperlihatkan kondisi North Kingston Ash di sebuah kampung pelatihan pilot. Nampak seorang letnan bernama Tom Hartner yang dipindah tugaskan. Kemudian ia berkenalan dengan Jesse Brown, seorang pilot berkulit hitam pertama pada masa itu, serta kawan-kawan yang lain. Beberapa saat kemudian, Komandan Letnan bernama Dick Savelli mengadakan briefing sebelum latihan penerbangan dimulai. Dalam briefingnya, Komandan Savelli menjelaskan mengenai Uni Soviet yang telah meluncurkan sebuah bom dengan spesifikasi hampir mirip dengan bom yang Amerika miliki. Untuk itu, mereka harus bersiap menghadapi situasi berkembangnya kekuatan militer yang Soviet miliki. Usai briefing, mereka akhirnya menuju ke lapangan untuk berlatih. Jesse Brown mendapatkan partner Tom Hartner saat berlatih. Terlihat bahwa Jesse ingin menguji dan melihat kepiawaian Tom dalam memajukan pesawat tempur. Hingga Jesse menyuruh Tom untuk mengikuti rute penerbangan yang sengaja ia perpanjang. Dan dengan mudahnya, Tom sangat handal mengoperasikan pesawat tempur dengan rute dan tantangan yang diberi oleh Jesse. Malam hari, usai berlatih, Tom menawari Jesse untuk menikmati alkohol bersama. Namun Jesse menolak karena dirinya harus menemui keluarga kecilnya di rumah. Keesokan harinya, Kapten Savelli mendatangkan sebuah pesawat bernama Fox V4U di landasan pacu mereka. Pesawat ini telah dimodifikasi guna mengalihkan kepada kinerja yang lebih modern dan canggih. Kapten Savelli menjelaskan bahwa pesawat ini memang tergolong modern. Namun jika pilot tidak mampu menerbangkan dengan baik, maka kecelakaan fatal tidak dapat dihindari. Usai selesai latihan, saatnya Jesse Brown untuk pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, mobilnya mogok. Beruntungnya, Tom menawarkan bantuan untuk mengantar Jesse pulang. Dan akhirnya, Jesse menerima tawaran tersebut. Di rumah, Tom dan Jesse disambut oleh istri Jesse bernama Daisy dengan hangat. Suatu hari, kampung mereka dikunjungi oleh Kapten Al, kapal induk, bernama Thomas. Kapten Thomas menjelaskan bahwa mereka akan bertugas dengan kapal induk di perbatasan Laut Mediterania. Karena diperkirakan Uni Soviet akan segera menguasai daerah tersebut. Kapten Savelli pun menyuruh mereka untuk segera berlatih mendaratkan pesawat tempur di kapal induk agar dapat bertugas dengan baik nantinya. Di rumah, Jesse memberitahu kepada Daisy istrinya mengenai rencana keberangkatan Jesse untuk bertugas. Selayaknya seorang istri, Daisy merasa cemas akan keberangkatan Jesse untuk bertugas. Hari berganti, kini tiba waktunya para pilot untuk berlatih mendaratkan pesawat tempur di kapal induk. Usai Tom yang berhasil mendaratkan pesawat dengan sempurna, kini tiba giliran Jesse. Ia hampir gagal saat mendaratkan pesawat di atas kapal untuk pertama kalinya. Namun, akhirnya ia berhasil dan membuat seluruh yang menyaksikan bersorak bangga. Kapten Savelli kemudian mengumumkan bahwa seluruh pilot lulus dalam kualifikasi pendaratan pesawat kali ini untuk lanjut bertugas ke Laut Mediterania. Namun sebelum keberangkatan mereka, Kapten menyuruh para pilot untuk mengunjungi keluarga mereka. Tom kembali menawarkan tumpangan untuk Jesse karena mengingat mobilnya masih rusak. Di rumah Jesse, Daisy berpesan kepada Tom untuk senantiasa berada di sisi Jesse karena tidak mudah bagi Jesse selama ini untuk mendapatkan posisi pilot sebagai seorang berkulit hitam. Hari di mana mereka berangkat ke Mediterania Mei 1950. Jesse dipanggil oleh Kapten Thomas
untuk melakukan sesi wawancara karena dirinya adalah pilot pertama dari ras berkulit hitam dan termasuk menjadi pilot terbaik yang dimiliki oleh militer AS. Saat sesi wawancara, Kapten Sevoli yang memahami posisi Jesse mulai tidak nyaman, akhirnya meminta untuk meninggalkan wartawan. Karena lagi-lagi pertanyaan tersebut menjurus pada perilaku rasis. Sevoli kemudian meminta untuk salah satu dari mereka untuk mengecek kestabilan pesawat. Akan tetapi, hal naas pun terjadi pada Mohring. Tom beranggapan bahwa Mohring mengabaikan instruksi kecil yang diperintahkan hingga berujung kecelakaan tak terduga. Jesse membantah persepsi Tom bahwa tidak seharusnya seorang selalu menuruti perintah. Jika Jesse menuruti perintah dan menerima ejekan yang rasis dari atasannya terdahulu, maka dirinya tidak akan pernah mencapai posisi pilot saat ini. Setelah beberapa waktu berlayar, awak kapal kemudian mendapatkan waktu cuti dan mendarat di salah satu daratan Prancis hingga mereka bertemu dengan artis bernama Elizabeth Taylor. Para pilot diundang untuk menghadiri kasino bersama sang artis. Saat berada di kasino, Jesse dan Tom tidak sengaja bertemu salah satu atasan Jesse terdahulu yang suka mencemooh dan rasis terhadap Jesse. Alhasil, Tom tidak menerima perlakuan tersebut dan terjadilah perkelahian antara mereka. Perkelahian berakhir dengan adanya polisi hingga menjadikan mereka kabur menyelamatkan diri masing-masing. Keesokan harinya, Kapten Sevoli mengumumkan bahwa telah terjadi perang antara Korea dan Selatan. Pihak mereka kini ditugaskan untuk membantu Korea Selatan dengan melakukan serangan udara untuk meledakkan jembatan di Sungai Yalu guna menghambat akses utama tentara Tiongkok menuju Korea Utara untuk bersekutu. Saat mereka bertugas akan menyerang kedua jembatan tersebut, pesawat yang dikendarai Kapten Sevoli mengalami kendala. Alhasil, Sevoli meminta Tom untuk mengambil alih. Saat akan menyerang jembatan, tiba-tiba mereka diserang pesawat musuh dari belakang. Jesse dan Tom mencoba mengelabui pesawat musuh sementara. Yang lain melanjutkan penyerangan jembatan. Jesse dan Tom akhirnya berhasil menjatuhkan pesawat lain. Kini jembatan yang dirobohkan hanya satu, karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan penyerangan pada jembatan yang kedua. Lantaran tentara Tiongkok melayangkan serangan bertubi-tubi kepada pesawat mereka. Tom meminta untuk semua pesawat agar kembali mendarat di kapal induk. Namun, Jesse justru tidak patah semangat dan menyerang jembatan kedua sendirian, hingga kedua jembatan tersebut berhasil roboh. Di lain tempat, memperlihatkan bahwa kampung tentara Amerika yang akan membantu Korea Selatan tengah diserang oleh tentara Korut dan Tiongkok. Sevoli akhirnya mengadakan briefing dengan tim pilotnya bahwa mereka akan membantu pasukan mariner angkatan pertama. Pada saat yang tepat, pesawat mereka datang di waktu yang tepat dan berhasil memukul mundur tentara Tiongkok. Akan tetapi, tanpa ia sadari, pesawat Jesse terkena tembakan dan mengharuskannya untuk mendarat darurat di pegunungan Eskorut. Tom yang melihat, kemudian dengan sengaja mendaratkannya pesawat di dekat pesawat Jesse untuk menyelamatkan Jesse yang terjebak di kursi pilot. Tom mencoba memadamkan api yang muncul dari pesawat Jesse. Di sisi lain, kapal induk menerima sinyal bahwa mereka tengah berada di pegunungan Eskorut. Mulanya akan beresiko jika mereka mengirimkan bantuan dengan mengirimkan pesawat pada malam hari. Namun salah satu rekannya, Charlie, rela mengevakuasi Jesse dan Tom saat itu juga di pegunungan Eskorut. Charlie pun tiba dan membantu Tom memadamkan api yang mengelilingi pesawat Jesse. Tom masih berusaha untuk memecahkan kok pilot dan berusaha menyelamatkan Jesse yang terjebak di dalamnya. Jesse sempat berpesan kepada Tom, jika dirinya tidak selamat, Tom harus menyampaikan kepada Daisy bahwa Jesse sangat mencintai dirinya. Charlie yang menyadari
bahwa Jesse sudah tidak tertolong, akhirnya memberitahu Tom. Mereka pun kembali ke kapal induk. Sebagai penghormatan, mereka akan melakukan upacara penerbangan selama 15 menit sebagai penghormatan terakhir. Di sisi lain, Tom mendapatkan sanksi karena telah mendarat pesawat secara sengaja. Berita duka akhirnya sampai kepada Daisy. Ia begitu sedih lantaran suami yang begitu ia cintai meninggal di medan perang. Waktu demi waktu berlalu. Tom mendapatkan penghargaan atas jasanya yang menyelamatkan Jesse. Jesse pun juga mendapatkan penghargaan atas penyerangan yang begitu heroik yang ia lakukan sebelum akhir hayatnya. Tom akhirnya menyampaikan pesan sebelum Jesse menghembuskan napas terakhirnya, bahwa Jesse sangat mencintai Daisy. Tom juga meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Jesse. Daisy pun tidak menyalahkan Tom, karena dulu dirinya meminta untuk bersama Jesse, bukan menyelamatkan Jesse. Film pun berakhir.